Start. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berkat sampai kita bisa berdiskusi pada hari ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya hingga kepada kita selaku umatnya. Yang terhormat kepada Bu Anggi Aurin Santosa SABMM selaku dosen kreativitas dan inovasi bisnis, dan kepada rekan-rekan semua yang telah hadir pada diskusi hari ini. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kamal Hidayatullah dari MPM 1012174 selaku ketua kelompok dengan anggota Raden Ralfansyah MY 1012178, Kusmiawati dengan MPM 101211313, Desi Nursari dengan MPM 1012136, dan Larasati Cantika Ayu dengan MPM 1012127, yang akan berdiskusi mengenai suatu kasus di perusahaan produksi packaging yang sangat sukses, yang menjunjung nilai kualitas produk. Pada suatu ketika perusahaan ini dihadapkan pada suatu masalah, yakni penurunan produksi dikarenakan berkurangnya order dari beberapa customer, yang sepertinya kehilangan kepercayaan dari customer, sehingga pemimpin tersebut terjun langsung dan memperoleh data ini yang didapat sebagai berikut. Yang pertama, ada mesin cetak yang sudah tidak optimal. Yang kedua, sering terjadi pemborosan bahan baku. Yang ketiga, sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Yang keempat, jumlah karyawan yang sedikit. Yang kelima, tanggung jawab setiap karyawan tidak sama sehingga menimbulkan kecemburuan. Yang keenam, stok bahan baku terlambat. Yang ketujuh, atasan langsung yang kurang kooperatif. Dan yang kedelapan, kontrol dari atasan kurang. Untuk itu, rekan-rekan dapat menjabarkan opini dan solusi atas kasus yang terjadi apabila rekan-rekan semua menjadi atasan di perusahaan tersebut. Untuk itu, saya menjelaskan menurut pendapat saya. Hal yang menjadi dasar atas permasalahan ini yang pertama yaitu kontrol dari atasan kurang. Kita ketahui sebagai atasan mempunyai wewenang untuk mengelola sumber daya manusia pada perusahaan, hingga atasan ini memiliki tanggung jawab penuh untuk mengelolanya sehingga dari awal sampai akhir. Dan atasan ini menjadi otak pertama di perusahaan untuk mengatur, mengontrol kegiatan produksi perusahaan. Untuk itu, apabila terjadi kurangnya kontrol dari atasan ini, mungkin akan menjadi distraksi lain yang menyebabkan masalah karena setiap karyawan tidak terkontrol dengan baik oleh atasan, sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab setiap karyawan itu berbeda-beda. Dan seperti yang kita ketahui bahwa karyawan itu memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda-beda pula. Untuk itu, apabila kurangnya kontrol dari atasan, maka akan terjadi miskomunikasi antara setiap karyawan. Karena pada dasarnya setiap karyawan itu memiliki karakter yang berbeda. Seperti contohnya, ada karyawan yang mungkin kurang bersosialisasi atau mungkin memiliki sifat yang introvert, kecenderungan terhadap orang yang lebih banyak komunikasi itu memiliki tanggung jawab penuh. Jadi kayak memiliki potensi dia bisa berbicara dengan layak gitu. Dia tuh kadang merasa leha-leha akan pekerjaannya dan seolah-olah kayak ya udahlah ntar ngobrol aja sama manajer gitu kan. Dan dia kayak acuh menimbulkan masalah lain gitu. Yang masalah ketiga yaitu sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Perusahaan produksi packaging yang sudah memprioritaskan kualitas dan kepercayaan konsumen ini merupakan kesalahan yang fatal gitu. Ketika suatu barang yang akan dikirim
terdapat kesalahan gitu. Dan ini menjadi masalah yang besar dan mungkin menjadi faktor utama yang membuat customer kehilangan kepercayaan. Untuk itu menurut saya faktor internal pada perusahaan ini sangat penting gitu. Ketahui terlebih dahulu apakah ada masalah terhadap pengelolaan sumber dayanya. Sehingga faktor internal ini kan yang menjadi otak perusahaan yang mengatur dan mengelola perusahaan kan. Jadi apabila faktor internal ini ada masalah, otomatis masalah-masalah lain apa ya akan datang gitu. Untuk itu solusinya yaitu kalau dari atasan kurang dari atasan harusnya memiliki kesadaran penuh kalau kita tuh memiliki hak dan kewajiban serta wewenang dan tanggung jawab yang penuh untuk mengelola sumber daya manusia. Untuk itu kontrol dari atasan ini bagaimana kita cara mengkomunikasikannya dengan para karyawan kita gitu kan. Karyawan kita yang menimbulkan kecemburuan nih terhadap tanggung jawabnya yang berbeda-beda. Untuk itu bagaimana caranya si atasan ini berkomunikasikan kepada karyawan sehingga menciptakan budaya perusahaan yang baik gitu. Dengan adanya budaya perusahaan yang baik menyamaratakan persepsi para karyawan sehingga pada dalam pengerjaan produksi tidak ada kecemburuan lagi gitu. Jadi bagaimana sih caranya seorang manajer itu membuat komunikasi yang baik sehingga menciptakan budaya perusahaan yang baik juga gitu untuk menimbulkan kinerja yang lebih baik lagi. Untuk dan selanjutnya pada kesalahan produksi ini mungkin ada beberapa lost kontak antara karyawan manajer sehingga pada produksi ini tuh terhambat gitu dan kesalahannya tuh faktor internal terlebih dahulu diperbaiki sehingga pada proses-proses produksi selanjutnya akan menjadi lebih baik dan lebih teliti dan terkontrol. Mungkin dicukupkan sekian opini yang dan solusi yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan kepada rekan selanjutnya, Saudara Raden Lavansyah MY dengan NPM 1012148. Baik, terima kasih Saudara Kamal. Saya akan langsung saja. Seperti yang kita ketahui, PT VRG adalah perusahaan yang mengutamakan kualitas. Maka penurunan jumlah produksi karena kurangnya orderan dari customer tidak heran dikarenakan hilangnya kepercayaan customer kepada perusahaan. Barang cacat yang terkirim, keterlambatan orderan sangat memengaruhi permasalahan ini. Menurut pandangan saya, masalah yang harus segera diatasi adalah mesin cetak yang sudah tidak optimal yang dapat menimbulkan permasalahan dalam proses produksi. Mengapa hal ini dapat terjadi? Mesin yang sudah tua atau kurang baiknya perawatan mesin oleh karyawan merupakan salah satu faktor penyebab masalah tersebut. Masalah yang kedua adalah seringnya terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Kesalahan produksi ini atau yang bisa kita sebut produk cacat disebabkan oleh kelalaian manajer dan karyawan dalam melakukan quality control. Kesalahan produksi yang baru diketahui saat barang akan dikirim sangat memengaruhi pada ketepatan waktu pengiriman barang. Misalnya kita mendapat 300 orderan packaging, tetapi ternyata lebih dari setengah barang tersebut adalah barang cacat. Maka proses produksi harus dimulai lagi dari awal untuk memenuhi orderan customer yang tentunya akan memakan waktu yang lama. Masalah yang terakhir adalah yang harus segera diatasi adalah kontrol yang kurang dari atasan. Kurangnya kontrol ini merupakan kunci dari permasalahan-permasalahan sebelumnya. Kurangnya pengawasan atasan kepada bawahan dapat menimbulkan karyawan bersifat lalai. Jika setiap karyawan memiliki standar yang berbeda dalam bekerja, tidak heran jika barang atau produk yang dihasilkan akan berbeda-beda. Misalnya, seorang karyawan yang mengetahui terjadinya kesalahan produksi, tetapi malas untuk mengulangi lagi proses produksi karena kurangnya pengawasan dari atasan yang menimbulkan terkirimnya barang cacat kepada customer. Dan kurangnya quality control oleh atasan yang dapat menimbulkan produk cacat dan proses produksi yang harus diulang kembali. Tentunya hal ini akan menghilangkan kepercayaan customer kepada perusahaan. Lalu bagaimana solusinya? Yang pertama, membeli mesin cetak yang baru agar terjaminnya kelancaran produksi dan melakukan pengecekan yang rutin oleh karyawan maupun manajer. Solusi yang kedua adalah perusahaan, baik itu manajer atau karyawan, melakukan quality control. Apa saja
quality control tersebut, yang pertama ada pemeriksaan sebelum produksi. Maksudnya adalah bagian quality control harus memastikan jika bahan baku utama pembuatan produk merupakan bahan terbaik dan terpilih. Hindari penggunaan bahan baku yang kurang baik agar produksi menjadi lebih maksimal. Selain bahan baku, pengawasan dan pencegahan terhadap mesin-mesin yang dijadikan alat pembuat produksi harus dipastikan semua mesin berjalan dengan baik, sehingga tidak ada kerusakan yang membuat proses produksi terganggu. Yang kedua, inspeksi saat produksi. Caranya adalah mengambil random sampling di setiap mesin. Dengan begitu, mereka bisa melihat apakah ada yang tidak beres dalam proses tersebut. Yang ketiga, ada tes usai produksi, yaitu agar tidak ada barang cacat yang sampai ke tangan customer. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Raden yang sudah menyampaikan opini dan solusinya. Dilanjut kepada Saudari Gusmiawati dengan FPM 101213113. Persilakan. Baik, terima kasih. Menurut pandangan saya, 3 masalah yang paling urgent adalah yang pertama, kontrol dari atasan yang kurang. Pengontrolan dari atasan sangat diperlukan. Jika kontrol dari atasan yang kurang dan bahkan tidak terarah, bisa saja menyebabkan kelalaian pada saat bekerja. Hal ini berpengaruh terhadap masalah lainnya seperti kesalahan produksi, pemborosan bahan baku, dan masalah-masalah lainnya. Yang kedua, stok bahan baku yang terlambat. Bahan baku merupakan dasar yang penting dalam proses produksi, karena jika tidak ada bahan baku, maka proses produksi tidak akan berjalan lancar, dan juga akan menghambat pada proses yang lainnya seperti pada proses pengiriman juga akan mengalami keterlambatan. Dan yang ketiga adalah sering terjadinya kesalahan produksi dan baru diketahui saat barang akan dikirim. Jika perusahaan mengalami kesalahan produksi, ini akan menjadi masalah penting bagi perusahaan dan nama baik perusahaan itu sendiri. Apalagi jika produk yang sudah terlanjur terkirim kepada customer. Apalagi jika produk yang salah sudah terlanjur terkirim kepada customer. Ini akan menyebabkan customer kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan. Maka dari itu, solusi yang bisa dilakukan adalah yang pertama, diperlukannya atasan yang kooperatif. Dalam masalah ini, atasan harus lebih ketat lagi melakukan kontrol terhadap para karyawannya. Karena jika kontrol lebih terarah, tidak akan menyebabkan banyak masalah. Kalaupun ada kerusakan pada alat produksi seperti mesin cetak, akan mudah ketahuan dan secepatnya bisa diperbaiki. Solusi yang kedua, mengecek kembali kepada pemasok bahan baku perusahaan. Perusahaan harus memastikan kembali bahwa pemasok yang bekerja sama dengan perusahaan itu terpercaya, tidak akan lalai dan tepat waktu saat mengirim bahan baku ke perusahaan. Dan solusi yang ketiga adalah harus ada pengecekan kembali. Adanya bagian yang dikhususkan untuk melakukan pengecekan produk yang sudah jadi, apakah ada kesalahan atau tidak sebelum ke proses pengiriman. Sekian pandangan dan solusi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Gusmiawati yang sudah menyampaikan opini dan solusinya. Selanjutnya kepada Saudari Desi Nursari dengan FPM 101211306, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Permasalahan yang paling urgent di PT FRG Berkah Mulia menurut saya yang pertama, mesin cetak yang sudah tidak optimal. Mesin merupakan salah satu penunjang keberhasilan dalam proses produksi, di mana mesin ini menjadi suatu alat yang digunakan untuk dapat memproses bahan mentah atau bahan baku untuk dapat menghasilkan suatu barang yang memiliki nilai jual. Mesin yang sudah tidak optimal ini, bila tidak diatasi masalahnya, maka tentunya akan menghambat jalannya proses produksi. Solusinya yang pertama, membuat jadwal di mana akan diadakan pengecekan secara berkala terhadap semua mesin yang digunakan untuk proses produksi. Yang kedua, membeli mesin cetak baru. Permasalahan yang kedua, sering terjadi permasalahan produksi dan baru diketahui setelah barang akan dikirim. Permasalahan ini sering terjadi di setiap perusahaan. Dalam proses produksi, peran seorang quality control sangatlah penting. Quality control adalah seseorang yang menguji produk dari segi kualitas dan kuantitas selama proses produksi.
Solusi yang pertama, melakukan pengontrolan dengan pengawasan. Sebaiknya sebelum barang akan dikirim kepada customer, terlebih dahulu dicek kembali, jangan sampai barang yang dibeli barang A, tetapi yang dikirim barang B. Yang kedua, tes produk usai produksi. Dengan adanya tes produk usai produksi, maka produk akan terlihat apakah memiliki masalah, sehingga tidak seharusnya dijual dan mendapatkan respon negatif dari customer. Yang ketiga, para quality control harus teliti dengan barang yang dipesan customer. Permasalahan yang ketiga, tanggung jawab setiap karyawan tidak sama sehingga menimbulkan kecemburuan. Karena kesuksesan perusahaan itu tergantung pada bagaimana cara mengelola SDM dan merangkul segala perbedaan di setiap karyawan atau SDM perusahaan. Solusi yang bisa kita lakukan untuk menyamaratakan tanggung jawab karyawan yaitu mengelola terlebih dahulu SDM perusahaan. Satu, yang mengidentifikasi keragaman karyawan. Dengan mengidentifikasi keragaman karyawan ini, maka kita dapat menyesuaikan pembagian pekerjaan atau tanggung jawab di setiap karyawan agar semua berjalan seimbang. Yang kedua, membangun komunikasi. Bila komunikasi kita dengan karyawan berjalan dengan baik, maka kita ataupun pimpinan sendiri dapat dengan mudah menyampaikan instruksi dan melakukan evaluasi hasil kerja setiap karyawan. Yang ketiga, dengan memberikan nilai yang sama dan menghargai setiap pendapat karyawan yang disampaikan. Yang keempat, memperlakukan setiap karyawan dengan adil dalam pembagian tanggung jawab. Yang kelima, kita harus rutin melakukan evaluasi. Karena untuk menangkal resistensi perubahan, sebisa mungkin kita harus melibatkan setiap karyawan untuk merumuskan evaluasi. Bila dikelola dengan baik, hal ini dapat menjadi kekuatan di lingkungan kerja dan memberikan manfaat yang besar untuk kemajuan perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Desi yang sudah menyampaikan opini dan solusinya. Selanjutnya kepada Saudari Larasati Cantika Ayu dengan NPM 101212667 dipersilakan. Baik, terima kasih. Dari soal, dapat kita ketahui bahwa PT FRG Berkah Mulia merupakan perusahaan yang menjunjung kualitas tinggi, yang mana dengan kualitasnya itu perusahaan ini dipercaya banyak customer. Sedangkan kini, PT FRG Berkah Mulia kehilangan kepercayaannya dari beberapa customer, yang artinya kualitas yang dijunjung customer perusahaan ini menurun. Nah, jika dilihat dari kualitas produknya, menurut saya permasalahan ini disebabkan karena satu, mesin cetak yang sudah tidak optimal. Mesin cetak merupakan komponen penting dalam produksi packaging. Dengan mesin cetak, inilah packaging dapat dilakukan. Jika mesin cetak ini sudah tidak optimal, maka pengemasan yang dilakukan akan terhambat dan menurunkan kualitas packaging. Jika mesin cetak bekerja optimal, maka kualitas produk akan terjaga. Solusinya yaitu perlu adanya perbaikan mesin cetak atau membeli mesin cetak baru. Yang kedua, sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Kesalahan produksi akan sangat menurunkan kualitas perusahaan. Kesalahan produksi mungkin saja terjadi, tetapi jika terlalu sering akan merugikan kedua pihak, baik itu customer maupun perusahaan. Apalagi kondisi di sini baru diketahui ketika barang akan dikirim, yang mana perusahaan akan menggantinya dengan yang benar dan customer akan menunggu atau tidak tepat waktu. Belum lagi mesin cetaknya yang tidak optimal, maka nanti produksinya tidak akan maksimal. Jika tidak terjadi kesalahan produksi, maka kualitas produk akan terjaga. Solusinya, untuk karyawan, perlu adanya ketelitian dalam memproduksi barang. Untuk atasan atau supervisor, perlu meningkatkan kontrol dan mengkoordinir dengan baik. Kemudian, masalah yang ketiga yaitu jumlah karyawan yang sedikit. Di soal diketahui bahwa PT FRG Berkah Mulia memiliki banyak customer dari berbagai kota di Indonesia.
Maka dapat disimpulkan bahwa banyak produk yang perlu dikemas. Sedang, jika jumlah karyawannya sedikit, akan menghambat proses produksi. Gambarannya seperti ini. Jika produk banyak, karyawan yang sedikit akan bekerja lebih banyak. Jika karyawan produksi terlalu banyak barang nih, kualitas barangnya akan menurun karena karyawan juga mengejar target. Makanya sering terjadi kesalahan produksi, itu bisa jadi dikarenakan itu, dan juga mesin cetak yang sudah tidak optimal juga sangat tidak mendukung. Maka jika karyawan banyak, kualitas produk akan terjaga. Solusinya, perusahaan perlu membuka lowongan kerja untuk karyawan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Larasati Cantika Ayu yang sudah menyampaikan opini dan solusinya. Selanjutnya, kita akan berdiskusi mengenai voting terhadap opini dan solusi yang sudah rekan-rekan sampaikan. Untuk itu, bagi rekan-rekan yang setuju atas opini dan solusi terhadap rekan yang sudah menyampaikan, diharapkan untuk raise hand ya. Baik, pertama opini dan solusi yang disampaikan oleh Kamal Hidayatullah dengan permasalahan yaitu kontrol atasan, tanggung jawab karyawan, dan kesalahan produksi saat pengiriman. Bagi rekan-rekan yang setuju dengan pendapat ini, dipersilakan untuk raise hand. Saya hitung mundur, 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memvoting. Selanjutnya, opini dan solusi dari Saudara Raden dengan permasalahan mesin, kesalahan produk, dan kontrol atasan. Bagi rekan-rekan yang setuju dengan pendapat Saudara Raden, dipersilakan untuk raise hand. Baik, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah memvoting. Selanjutnya ada penyampaian ketiga oleh Saudari Mia dengan permasalahan kontrol atasan, stok bahan baku terlambat, dan kesalahan produksi. Bagi rekan-rekan yang setuju dengan pendapat ini, dipersilakan untuk raise hand. Saya hitung tidak memvoting. Selanjutnya ada aspirasi penyampaian opini dan solusi dari Saudara Desi dengan permasalahan mesin cetak, kesalahan produk, dan tanggung jawab setiap karyawan tidak sama. Bagi rekan-rekan yang setuju dengan opini dan solusi yang sudah disampaikan Saudara Desi, dipersilakan untuk raise hand. Baik, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah voting. Selanjutnya ada penyampaian aspirasi terakhir dari Saudari Larasati Cantika Ayu dengan permasalahan mesin cetak, kesalahan produk, dan kurangnya karyawan. Untuk itu, bagi rekan-rekan yang setuju dengan penyampaian dan opini dan solusi dari Saudari Larasati Cantika Ayu, dipersilakan untuk raise hand.
Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah memvoting. Untuk itu dapat kita simpulkan dari hasil voting yang sudah kita diskusikan hari ini, terdapat opini dan solusi dari yang terbaik dari Gusmiawati, Saudari Desi, dan Saudari Larasita Cintakrayu. Di mana permasalahan-permasalahan ini terdapat kesamaan yang diantaranya yaitu yang pertama mesin cetak yang sudah tidak optimal, yang kedua sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim, dan yang ketiga ada kontrol dari atasan kurang. Untuk itu dapat kita simpulkan 3 masalah ini yang menjadi urgensi pembahasan diskusi kita hari ini. Maka dari itu dapat kita simpulkan juga solusinya sebagai berikut, di mana melakukan pengontrolan pada mesin secara berkala sehingga mengetahui sebab akibat dari kesalahan yang terjadi, dan apabila mesin sudah tidak layak pakai maka lebih baik mengganti dengan yang baru sehingga terjaminnya kelancaran produksi. Kesalahan produksi yang akan dikirimkan kepada konsumen merupakan kesalahan yang fatal dalam pendistribusian produk kepada konsumen. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa itu akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan rasa kepercayaan yang akan menurun gitu ya terhadap produk yang dikeluarkan perusahaan. Maka dari itu perusahaan yang baik dalam manajer maupun karyawan harus melakukan quality control yang diantaranya pemeriksaan produksi secara berkala sehingga dapat diketahui sebab akibat apabila terkendala dalam proses produksi. Sehingga ada kepastian dalam proses produksi dalam kualitas yang baik. Pengontrolan juga menjadi salah satu aspek pendukung bagi perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia sehingga menciptakan produk produksi yang maksimal sesuai dengan tujuan perusahaan dan sejalan dengan kemauan konsumen. Sehingga harus ada tes produk usai produksi untuk meningkatkan evaluasi kinerja perusahaan dan meminimalisir apabila ada hal negatif dari sudut konsumen. Untuk itu kontrol dari atasan sangat berlandas sangat penting, di mana sebagai seorang atasan yang memiliki wewenang untuk dapat mengelola sumber daya manusia di perusahaan dengan baik, sehingga pada hal ini seorang atasan harus dapat kooperatif yang dapat membimbing dan mengawasi karyawan sehingga dapat lebih terkontrol dan arah guna meraih tujuan perusahaan. Mungkin dicukupkan sekian diskusi pagi hari ini. Dan kita sudah mendapatkan solusi dan permasalahan yang urgensi yang sudah kita bahas. Untuk itu, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan waktunya. Semoga ini menjadi pembelajaran yang lebih baik lagi dan semoga menjadi manfaat ilmunya. Untuk itu, mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.